tunjangan hari raya hasilnya. Nah, jadi di berita ini disebutnya seperti ini. THR PNS 1,7 juta rupiah. Pensiunan juga dapat. Ini soal FBI. FBI yang melaporkan Bang Hotman Paris. Oke, WhatsApp Sobat Negeriku semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Terima kasih telah menantikan kita dalam kembali lagi di JPNN Reaction. Apa sih? reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Ya, bersama gue nih Aristoteles. Bonjol OnlyFans. Bersama gua Ketua Ponpes dari Nurul Hidayah. Oke. Sebelum kita makin ngalor ngidul nih, saya bakal highlight berita-berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Di antaranya. Nah, ini ada soal Bang Hotman Paris. Kenapa, Bro? Yang katanya sih dilaporin sama FBI. FBI yang laporin. Ngerti, Cok. Bukan Intel lagi ya? Bukan, langsung FBI yang laporin. Oke. Yang lain lagi juga ada soal THR, Mas. Oke. Selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Oke, kita bacakan berita nomor 5 di JPNN. per minggu ini ya. Di JPNN. Nah, biar saya yang baca ya. Monggo. Dari headline-nya seperti ini. Kebohongan itu, Indra Kents terungkap setelah penyidik menangkap petinggi Binomo. Wow, ini Apa itu kebohongannya semuanya ini? Indra Kents berarti ya. Oh, abang-abangan ya. Penyidik Baris Krim Polri menangkap salah satu petinggi aplikasi Binomo bernama Brian Edgar Nababan. Dalam kasus ini, Brian memiliki peran merekrut Indra Kesuma alias Indra Kents. Oh, namanya Indra Kesuma, men. Namanya Indra Kesuma. Kens. Oke. Aristo. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirti Pedeksus. Baris Krim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan tugas Brian di Binomo merekrut influencer sebagai afiliator. Nah, ya, menurut Wisnu dengan adanya pengakuan Brian ini, maka terungkaplah kebohongan Indra Kents sebab Indra sempat mengaku dia bukan afiliator dan tidak direkrut pihak Binomo. Wah. Jadi jawabannya Indra Kents ke Baris Krim Polri ini kontradiktif dengan hadirnya saksi baru yaitu Brian Nababan ini. Ternyata Indra Kents memang direkrut oleh Brian. Ya. Alasannya pemeriksaan masih terus dilakukan. Jadi outsourcing gitu ya Indra Kents. Iya. Apa gimana sih? MLM, men. Nggak langsung ke Binomo kan? Piramida bisnis gitu. Nah, di sisi lain lanjut Wisnu, pihaknya masih mendalami influencer lain yang sempat ditawari Brian Edgar Nababan ini untuk menjadi afiliator. Masih kami dalami, kata Jenderal Polisi dengan pangkat 1 bintang di pundak itu. Nah, kira-kira seperti itu, Bro. Ya, soal Indra Kents ini memang lagi jadi hot ya, lagi panas nih. Padahal berapa bulan yang lalu ya, tapi masih masih tetap hangat gitu kan. Ini ada bahkan ya karena kan juga banyak ya kerugian dari korban-korban yang katanya kan. Yang mempercayakan si Indra Kents menjadi afiliator. Ini saya baca ini ya, Mas Bro, ini komentar dari berita terpopuler di jpnn.com di nomor kelima. Dari Suara Kopi Rakyat. Wih, keren deh. Kayaknya dia berita juga. Nggak tahu. Oke, tapi dia bilangnya Suara Kopi Rakyat. Jadi kenapa harus kopi tapi? Nggak suara teh rakyat. Tahu suara bubble rakyat. Iya. Panjang ya. Atau sepertiga sibuk ya. Wah, boleh. Jadi Pak, ya Suara Kopi Rakyat bilang gini, kasus Fahrenheit mana? Katanya HS sudah tertangkap tapi, nah loh, Fahrenheit. Ya apa nih, Bro? Iya, Indra Kents kok Fahrenheit terus HS itu siapa HS? HS Handra Kents. Pakai S kan maksa banget gue ya. Iya. Ya, pokoknya... Tapi nggak tahu lah, intinya dia meminta penuntasan kasus soal lain. Cuma walaupun saya sih secara pribadi belum tahu yang mana. Barangkali nanti bisa dijelaskan oleh Suara Kopi Rakyat. Oke, pokoknya Indra Kents dan Brian semoga cepat diurus dengan Baris Krim Polri. Kita percaya penuh dengan kebijakan kepolisian dan hakim kejaksaan ya. Oke, case close. Alright, kita sudah masuk ke berita nomor 4 di weekend ini ya. Populer. Tadi dari Indra Kents, sekarang kita bahas apa, Mas Bro? Luhut.
Opung ya. Saya mau ngomong Lord nggak enak. Enggak opung, karena memang udah umurnya udah lumayan tinggi. Ya, itu masih oke lah ya. Ya, senior. Headline seperti ini. Di hadapan Luhut CS, Jokowi sebut tak mungkin lagi tahan harga BBM sampai mengucap 2 kali. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pihaknya tidak mungkin lagi menahan harga bahan bakar minyak atau BBM domestik. Menurut Jokowi, ekonomi global juga mengalami ketidakpastian sehingga menyebabkan inflasi di berbagai negara termasuk Nusantara atau Indonesia. Saat ini ialah situasi yang tidak mudah, kata beliau. Situasi yang tidak gampang. Saya kira sisi baik fiskal kita, moneter kita sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak, utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara seluruh dunia. Nah, Jokowi meminta para menterinya memiliki kesadaran tinggi mengenai kondisi ini. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu meyakini krisis ini juga dirasakan oleh masyarakat luas. Dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah. Belusukan maksud beliau. Ya. Nah, meski demikian Jokowi mengatakan Indonesia tak sendiri mengalami kesulitan. Dia menyampaikan inflasi Amerika Serikat mencapai angka 7,9 sedangkan Uni Eropa 7,5. Menurut Jokowi inflasi di berbagai negara tersebut berkisar di angka 1 gitu. Ya kan? Turki sudah di angka 54. Angka-angka seperti ini akan membawa kita yang saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan, tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Gak mungkin kita naikkan yang namanya BBM, gak mungkin, kata Pak Jokowi seperti itu, kata beliau. Panjang sih kalau ngomongin soal inflasi, ya, terutama kaitannya sama kalau membandingkan membandingkan karena kan takutnya juga nggak apple to apple kayak di negara luar kan, walaupun ada inflasi kita nggak tahu tingkat pekerjaannya seperti apa, pendapatannya mudahnya gimana gitu kan. Ya nggak tahu, cuman ya panjang lah kalau ngomong. Kalau saya pikir Pak Jokowi ini dalam membicarakan hal tentang kenaikan harga BBM dia bersifat generalis ya. Ya tetap pembuat keputusan dan pembuat lapangan itu adalah sosok yang spesialis, yaitu menteri-menterinya Jokowi. Ya kan? Iya. Ya cuman dia dari bilang bisa nggak mungkin, cuman menterinya mungkin bilang bisa. Cuman nggak tahu ya ketika ada soal narasi inflasi, kenaikan harga, mana ramainya 3 periode. Tiga periode kan dia sudah menyangkal. Udah nggak nyangka. Ini kok langsung kita bacain komentar aja dari Yudi Nurdiansyah, Mas Yudi nih ya. Ya, oke. Yang ganteng nih, kayaknya ganteng nih orangnya. Ya, ada fotonya soalnya. Ada fotonya. Gua yang tiap ngisi pakai Pertamax itu kerasa banget loh. Mau ke Pertalite, motor jalannya nggak beres. Pakai Pertamax selisihnya jauh banget. Oh ada, ngeluh jadi. Anak teknik banget. Tapi kata Mas Yudi seperti itu, karena dia merasa berat dengan kenaikan harga dari Pertamax. Ya nggak apa-apa. Ini kan aspirasi dari rakyat ya kan. Kayaknya kita sudah masuk ke atmosfer yang dimana kemarin kita ditakut-takutin dengan virus dan lain-lain. Sekarang inflasi ekonomi kita ditakut-takutin. Ya nggak sih? Kalau ini bikin takut juga, Tim. Apa tuh? Lapar. Iya lapar karena lapar gitu. Ya udah. Oke. Case close. Oke, setelah kita berbicara soal inflasi tadi, Mas Bro. Ekonomi ya. Ekonomi yang lumayan rumit menurut saya sih. Oke. Ini sekarang kita ngebahas tadi yang sempat saya highlight, Mas Bro. Oke. Yang sempat saya sedikit spill ya kalau anak-anak sekarang bilang. Ini soal FBI. FBI yang melaporkan Bang Hotman Paris. Oke. Silakan baca. Beritanya seperti itu. Jadi judulnya saya bacain judulnya dulu ya, Mas Bro. FBI laporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Ini kasusnya. Oke, apa itu? FBI. Jadi di beritanya dituliskan Forum Batak Intelektual. Forum Batak Intelektual. FBI, kirain fans berat ini. Iya dulu ada ya. Dulu ada tuh. Iya gue baru gitu. Fans berat ini. Oke. Bukan federal Bureau Investigation apa sih kalau FBI di luar itu. Oke yuk silakan. Ya pokoknya terus Forum Batak Intelektual atau FBI melaporkan akun Hotman Paris official di Instagram yang diduga milik pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya.
Akun tersebut diduga menyebarkan informasi dan dokumen elektronik yang berbau asusila. Laporan teregistrasi dengan nomor LP garis miring B garis miring 1698 garis miring 4 garis miring 2022 garis miring SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 2 April. Alright. Jadi Bantomawi maaf kalau salah pelafalannya, Bintomawi Sumurung Siregar, perwakilan dari FBI lah ya, kita bilangnya FBI. Forum Betawi Intelektual. Forum Betawi. Kita nyebutnya gimana ya? FBI apa FBI? Ya, FBI lah ya. FBI. Perwakilan FBI mengatakan pihaknya ingin membuktikan unsur-unsur pidana dalam akun Hotman Paris Official. Kedepannya kami berharap kepada Hotman Paris tidak mengalihkan isu ada orang iri mau naik panggung atau tidak, kata Bintomawi, Ketua Umum FBI. Leo Situmorang menambahkan bahwa laporan tersebut telah diterima di SPKT PMJ. Pelapor turut menyertakan sejumlah pasal dalam laporannya seperti pasal 27 tentang Undang-Undang ITE. Terus sementara pengacara yang melaporkan Rasman Arif yang sempat di cpnn.com yang ikut hadir menilai unggahan di akun Hotman itu memang kerap membuat resah menurut FBI. Rasman Arif sebagai yang pengacara dari pihak pelapor. Orang gerah sekarang makin gerah dan fotonya makin menjadi-jadi. Selama ini dia masih agak jaga jarak, belakangan sudah enggak benar. Jadi intinya pelaporan ini terkait itulah dugaan asusila lah. Dugaan apa? Karena Hotman Paris sangat membawa suku. Dugaan berbau asusila kalau menurut pelapor ini. Jadi makanya Hotman Paris dilaporkan dan mereka juga pengen menguji apakah memang ada komentar masuk nih dari sobat negeri bro. Dari namanya pelaporan Tika Puspita Subiantoro. Iri aja itu mah, kan itu brandingnya Hotman Paris. Terus ada Valentino, wak lucu ay. Ya nggak apa-apa sih, jadi bikin lucu. Karena daripada kita bikin pusing. Iya. Ya, itu brandingan juga sih, cuman caranya kan berbeda-beda. Oke, case close. Nah, setelah kita soal FBI ya, bukan FBI ya. Ini kita bahas soal THR, Mas. Bro. Yang rupanya masih banyak yang memantau soal THR. Bro? Tunjangan hari raya hasilnya. Nah, jadi di berita ini disebutnya seperti ini. THR PNS 1,7 juta rupiah. Pensiunan juga dapat cair 25 April 2022. Oke, ini menarik nih. Ya kan? Mungkin patut disimak nih para PNS ya kan? PNS. Jadi beritanya seperti ini. Pemerintah Malaysia. Setuju. PNS Malaysia nih. Terus ya tapi kan intinya dapat THR. Ya, iya kan luar negeri tapi. Iya, tapi kan orang Indonesia perlu tahu juga, Mas Bro. Nggak perlu sih. Terus jadi pemerintah Malaysia setuju untuk memberikan bantuan keuangan khusus Idul Fitri atau semacam THR kepada semua PNS di negara tersebut. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sobri Yaakob menyebut THR yang diberikan sebesar 500 ringgit atau setara 1,7 juta rupiah kepada masing-masing PNS. Jadi seperti ini bilangnya Pak Ismail, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa pemerintah telah setuju untuk memberikan bantuan keuangan khusus Idul Fitri sebesar 500 ringgit kepada semua pegawai negeri sipil. THR juga diberikan kepada staf di bawah kontrak untuk layanan, pejabat harian paruh waktu dan penunjukan di bawah skema My Step Short Term Employment Program disebutnya. Bantuan khusus sebesar 250 ringgit diberikan kepada pensiunan pemerintah yang akan dilakukan bersama dengan pembayaran gaji per 25 April 2022. Jadi intinya Malaysia. Iya, info ini sebenarnya sangat penting. Sangat penting, siapa tahu menstimulus Indonesia. Sangat penting untuk warga Malaysia. Ini siapa tahu ada stimulus gitu Mas, langsung nggak mau kalah Indonesia. Enggak, kan udah dikasih tahu Pak Jokowi bilang
dari Kemenaker. Kemarin saya baru ngangkat beritanya soal THR di Indonesia wajib maksimal 2 minggu sebelum Idul Fitri. Besarannya tergantung ya. Ya kebesaran itu kan PNS, tapi ini kan secara umum, negara umum. 2 bulan? Berapa? 2 minggu bro. 2 minggu udah habis duluan kita. Ya nggak tahu, siapa tahu sebelum-sebelumnya dikasih lagi. Itu namanya bonus. Kamera amin sip-sip aja. Iya, amin-amin aja deh. Terus, oh ya ada komentar dari sobat negeriku yang mengharapkan THR nih. Ya, Asep West, dia sangat singkat komentarnya, dia bilang Indonesia KPN. Kapan maksudnya? Oh, Indonesia kapan? Tapi kan ya tadi udah dijelasin. Pak Jokowi udah bilang THR itu iya, turun. ya udah. Oke, Dua dia minggu ya. Pak Asep harus banyak-banyak baca berita di jpnn.com karena beritanya validasi valid semua. Oke? Oke, sobat negeriku, kita sudah bacakan 4 berita terpopuler. Iya, dari mulai sekarang. THR, FBI itu ya kan. Ya, sekarang kita baca ke puncak ya. Puncak berita, dan ini benar-benar sangat penting info ini. Apa ya. itu, Mas Kali Bro? ini penting nih. Nah, headline-nya seperti ini. Rumah penimbun solar bersubsidi digerebek polisi. Ya ampun, perlaku tak disangka. Memang gitu. Tepatnya di Sarolangun, 2 kakak beradik pelaku penimbun solar subsidi bernama Hermanto 41 tahun dan Saifullah 53 tahun. Warga desa Gurun, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ditangkap polisi. Keduanya ditangkap lantaran menimbun 10 ton solar bersubsidi. Hermanto dan Saifullah diamankan di 2 lokasi yang berbeda, di rumahnya di RT 001 Desa Gurumandu, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Selember Kamis kemarin. Nah, 2 orang kakak beradik ini diamankan oleh Polres Sarolangun di rumahnya di Desa Gurun, Kecamatan Mandiangin. BBM bersubsidi jenis biosolar ini yang ditimbun didapatkan dari 2 SPBU di 2 kabupaten. SPBU yang berada di Desa Durian Loncok, Kecamatan Bantuin, Kabupaten Batanghari, dan SPBU Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Nah, Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono mengatakan penangkapan ini berawal dari pemeriksaan ketersediaan BBM di daerah tersebut. Kemudian salah satu personel mendapat laporan dari warga bahwa ada salah satu warga yang melakukan penimbun BBM bersubsidi. Ternyata bukan salah satu, tetapi 2 kakak beradik. Jadi masih ada ya oknum-oknum yang Ya. Ya nggak tahu sih memanfaatkan atau gimana, tapi ya ini kan apalagi kemarin juga lagi ada krisis, bukan krisis sih, apa namanya, kenaikan harga ya kan. Bibit-bibit The Godfather nih. 2 kakak beradik bikin nimbun-nimbun solar supaya harganya tinggi, ya kan? Tapi di daerah situ aja gitu. Ya pokoknya semoga mafia-mafia soal perminyakan lah bisa disikat polisi lah. Ada komentar apa dari sobat negeri? Dari Begoyap nih Mas Bro nih komentar nih. Oh, orang Thailand ya? Gak ada fotonya nih dia. Coba saya bacain ya. Seharusnya pejabat negara yang nimbun kekayaan diproses hukum juga. Halah, hukum gembel aja, kata Begoyap. Bukan kata saya loh, kata Begoyap. Jadi ada dari Hasan. Orang mana ini yang nimbun solar? Penjarain 15 tahun katanya dia, biar kapok. Iya. Munarman aja, Munarman 3 tahun. Ini penimbun solar 12 tahun. Berat juga deh kayaknya. Bisa nggak sih dihukumi per ton yang diselundupin? Wah, harusnya seperti itu. Iya. Atau per liter yang diselundupin? Iya. Seliter diselundupin setahun gitu. Hukum di Indonesia makin banyak ya bro ya. Pasal-pasalnya makin banyak dengan adanya seperti ini. Ya pokoknya kita dukung polisian lah biar bisa, jangan cuman penimbun-penimbun yang kayak gini maksudnya, yang minyak mafia gitu kan bisa diungkap juga. Ya kita berdoa semoga cepat selesai. Dan iya krisis energi juga bisa krisis selesai. ekonomi, krisis kesehatan dan lain-lain Semuanya kelar. Oke, cash flow. Oke bro, kita sudah baca semua dari 1 sampai 5 berita populer weekend ini di Reaction. Apa Mas Bro yang favorit dari 5 berita terpopuler tadi Mas Bro? Saya yang paling favorit FBI sih. Sama lagi. Itu mind blowing man. Best. FBI. Apa forum Batak intelektual. Kan bisa juga dipakai sama orang Jakarta ya, forum Betawi intelektual. Bisa. Atau pakai sama orang Bogor, forum Bogor intelektual. Forum bonjol intelektual gitu bisa juga. Kameramen kita bonjol biar tahu, biar lawakannya masuk gitu. Oke, itu tadi. Pantas sedikit sih anjir.
Oke, itu tadi sekitarnya berita favorit yang kita kasih ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dan kalau memang video ini bermanfaat juga jangan lupa di-share. Di-share rajin di-share. Bila mana kami salah sekali lagi kami minta maaf. Semoga puasa Sobat Negeriku menjalankan ibadah puasa makin tegar, tidak ada yang bolong-bolong ya. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Kami pamit, gue Sergi Agasta. Gue Indra Kens. Ya.